Halo pecinta film, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat dan diberi rejeki melimpah. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita film Warm Bodies 2013. Oke, tidak usah berlama-lama lagi, bagaimana keseruan alur ceritanya? Selamat menonton! Di awal film memperlihatkan pria panggil saja Rudy yang merupakan seorang zombie yang berjalan tanpa arah. Uniknya, berbeda dari penggambaran zombie pada umumnya, di film ini para zombie memiliki pemikiran. Namun tubuh mereka bergerak dengan kaku, bahkan tak mampu berbicara banyak. Keseharian Rudy hanya berjalan menghabiskan waktu entah kemana, sambil berusaha mengingat masa lalunya yang turut menghilang saat ia menjadi zombie. Selain zombie, terdapat pula makhluk lain yang bernama Bonis, yaitu makhluk yang berbentuk tengkorak yang merupakan wujud dari para zombie yang memakan diri mereka karena telah kehilangan harapan untuk hidup. Di hari itu ternyata Rudy bertemu dengan sahabatnya yang bernama Marcus. Setelah menggeram dan saling tatap untuk beberapa saat, mereka berdua mulai merasa lapar, lalu memutuskan untuk pergi ke kota untuk berburu manusia. Di sisi lain, Julie bersama sang kekasih dan beberapa temannya mendapat misi untuk pergi ke zona para zombie mencari obat. Singkat cerita, ketika sampai di tujuan mereka, semua malah disergap oleh Rudy dan kawanan zombinya. Karena itu pula, satu persatu dari mereka mulai berguguran, termasuk kekasih Julie yang bernama Perry. Anehnya, di tengah kekacauan itu, Rudy perlahan mulai mendekati Julie. Lalu bukannya memangsa Rudy, malah mengusapkan darahnya ke Julie agar bau manusianya tersamar dan tak menjadi incaran para zombie lain. Julie yang ketakutan dan tak punya pilihan terpaksa mengikuti Rudy sampai ke tempat pribadinya, yaitu sebuah pesawat terbengkalai yang dipakai sebagai tempat istirahat untuk Rudy. Melihat Julie yang begitu ketakutan, Rudy berusaha memberitahu kalau Julie harus berada di sana untuk sementara waktu hingga situasi di luar aman. Setelah meninggalkan Julie, Rudy diam-diam memakan otak Perry agar dapat merasakan kenangannya. Rudy pun akhirnya mengetahui kalau Perry adalah kekasih Julie. Merasa sedikit bersalah, Rudy mempunyai ide untuk memutarkan sebuah lagu hingga membuat Julie bingung, dan mereka pun akhirnya saling tatap. Dari sanalah jantung Rudy yang awalnya telah berhenti, tiba-tiba saja berdetak kembali. Keesokan harinya, mereka berdua terlihat semakin akrab dan rasa takut Julie akhirnya juga menghilang, karena Julie akan tinggal di sana untuk beberapa hari. Jadi untuk mengatasi rasa bosan, mereka berdua pun mulai bersenang-senang. Dari mengajari Rudy menyetir, sampai memutar beberapa lagu koleksi yang Rudy punya. Suatu ketika Julie bercerita tentang kenangan bersama sang kekasih, hingga membuatnya bersedih. Rudy yang merasa bersalah dan tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa diam mendengarkan kisah sedih Julie sambil memutarkan sebuah lagu. Setelah Julie tertidur, Rudy diam-diam kembali memakan otak Perry, hingga tanpa sadar untuk pertama kalinya setelah ia menjadi zombie, Rudy pun juga ikut tertidur pulas. Karena mendapat kenangan pahit Perry, Rudy pun akhirnya terbangun dan menyadari kalau Julie telah pergi dari sana. Rudy bergegas mencari keberadaan Julie, yang ternyata mulai dikepung oleh Marcus dan para zombie lainnya. Melihat Rudy membantu Julie, Marcus menjadi kebingungan dan berteriak. Mendengar teriakan itu, para zombie lainnya dan Bonis mulai mengejar hingga membuat mereka berdua terpaksa berlari menjauh dari sana. Sebelum para Bonis menangkap mereka, Marcus tiba-tiba membantu. Lalu anehnya, para zombie lain juga sama sekali tak menyerang mereka, sampai Rudy dan Julie bisa pergi dari sana tanpa terluka. Karena merasa cukup jauh dan hari sudah malam dalam perjalanan, mereka harus beristirahat di sebuah rumah terbengkalai. Lalu sambil menunggu pagi, Rudy akhirnya bercerita pada Julie bahwa ialah yang telah menghabisi Perry, dan ternyata Julie telah mengetahui itu. Di tengah rasa bersalahnya, Rudy pun kembali tertidur dan bermimpi hal aneh. Di sisi lain, setelah menyelamatkan Rudy dan Julie, Marcus dan para zombie lainnya mulai merasakan ada hal aneh pada tubuh mereka, yang tak lain adalah jantung mereka yang kembali berdetak seperti yang Rudy alami. Ketika terbangun, Rudy menyadari kalau Julie kembali meninggalkannya sendiri di sana. Lalu dengan terpaksa, Rudy juga harus kembali ke kawanannya. Untuk pertama kalinya ia merasa kedinginan karena hujan. Setelah bertemu kawanan zombie, Marcus memberitahu kalau para zombie telah berubah, dan kini para Bonis mengincar Julie hingga kemungkinan ke pemukiman para manusia. Takut terjadi apa-apa dengan menggunakan ingatan Perry,
Rudy pun menyusup ke pemukiman manusia untuk memberitahu apa yang akan terjadi. Julie yang melihat kalau Rudy ada di sana terlihat begitu terkejut, apalagi jika orang-orang melihatnya. Kemungkinan Rudy akan langsung dihabisi. Tak hanya Julie, Nora yang ternyata masih hidup juga terkejut dan terlihat tak percaya kalau ada zombie yang ingin menemui sahabatnya. Takut terjadi hal yang tidak diinginkan, Julie membawa Rudy masuk ke dalam rumah. Lalu demi berjaga-jaga, Nora langsung menginterogasi Rudy. Sayangnya Rudy sama sekali tak mengingat apapun tentang masa lalunya, dan yang lebih aneh lagi, dia sama sekali tak memiliki aroma layaknya mayat hidup, walau telah menjadi zombie selama bertahun-tahun. Singkat cerita, Rudy pun memberitahu tentang Bonis yang mulai mengincar mereka. Mendengar itu, Julie pun berniat untuk memberitahu sang ayah yang bernama Grigio, yang merupakan seorang komandan dari para tentara. Namun sebelumnya, Julie dan Nora harus mengubah tampilan Rudy terlebih dahulu agar terlihat seperti manusia pada umumnya. Sesampainya di kamp prajurit, Julie dan Rudy berusaha memberitahu kalau kemungkinan perang antara zombie Bonis dan manusia akan segera terjadi. Sayangnya, Grigio tak percaya kalau para zombie telah berubah. Dan di tengah ketegangan itu, ia pun menyadari kalau Rudy adalah seorang zombie. Sebelum terjadi apa-apa, Nora datang untuk membantu Julie dan Rudy pergi dari sana, sementara dirinya akan berusaha menghambat Grigio dan pasukannya. Rudy dan Julie pun akhirnya pergi dari sana, lalu mereka bertemu dengan Marcus dan kawanan zombie yang telah berubah. Marcus mengatakan kalau ia dan yang lainnya memutuskan untuk berperang menghadapi Bonis demi menyelamatkan Rudy dan Julie. Belum lama mengobrol, Bonis perlahan mulai mengepung mereka. Lalu Marcus meminta agar Rudy membawa Julie sejauh mungkin, sedangkan ia dan para zombie akan berada di sana untuk berperang. Singkat cerita, perang antara zombie, manusia, dan Bonis pun tak dapat dihindari. Grigio yang kesal mengerahkan seluruh pasukannya untuk memerangi para zombie. Namun para pasukan malah berhadapan dengan Bonis yang secara brutal menyerang mereka hingga satu persatu dari para prajurit mulai berguguran. Untungnya para zombie datang menyelamatkan mereka hingga membuat Grigio dan pasukannya menjadi kebingungan. Di tengah kebingungan itu, para prajurit terpaksa membantu Marcus dan zombie lainnya yang tengah menghadapi Bonis sambil terus memberitahu perkembangan yang terjadi ke Grigio. Kembali ke Rudy dan Julie setelah berlari cukup jauh, mereka pun terkepung oleh para Bonis yang mengejar. Lalu tanpa berpikir panjang, Julie dan Rudy memutuskan untuk terjun dari ketinggian, dan karena itu pula Rudy sempat tak sadarkan diri. Julie pun mulai khawatir, dan setelah beberapa saat, Rudy akhirnya hidup kembali dengan matanya yang kini perlahan mulai berubah. Tak lama kemudian, Grigio tiba-tiba menembak bahu Rudy hingga menyebabkannya terluka. Julie berusaha melindungi Rudy yang ternyata mengeluarkan darah dari luka tembaknya. Karena itu pula Grigio menjadi sadar kalau para zombie ternyata benar-benar telah berubah kembali menjadi manusia. Dengan cepat dia menginformasikan ke prajuritnya untuk menargetkan Bonis saja dan membiarkan para zombie tetap hidup. Di akhir cerita, para zombie dan prajurit bersatu untuk memusnahkan para Bonis yang tersisa. Lalu setelah keadaan mulai tenang, para manusia mulai menerima keberadaan para zombie, mengajari mereka bagaimana manusia hidup hingga satu persatu dari para zombie itu kembali menjadi manusia lagi. Sementara Rudy sambil duduk berdua, mereka pun melihat bagaimana tembok pembatas antara pemukiman manusia dan zombie mulai dihancurkan. Film pun tamat. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya.